kita coba membahas, ya kita akan sebutkan dalil-dalil dari yang menyebutkan sholat tarawih itu 11 rakaat. Baik. Dan juga insya Allah kita akan menyebutkan dalil-dalil yang mereka mengatakan sholat tarawih tersebut tidak ada batasannya. Ya. Datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya. Dalam Sahih Bukhari nomor hadisnya 3569. Adapun dalam Sahih Muslim itu nomor hadisnya 738. Dari hadis Abi Salamah ibnu Abdurrahman. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari di bulan Ramadan? Qalat. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah di bulan Ramadan dan juga di bulan yang lainnya lebih dari 11 rakaat. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, disinilah dalil dari sebagian para ulama yang mereka mengatakan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 11 rakaat. Apakah itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Ya, dan ini sesuatu yang ada. Ya, saya nukilkan di sini ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, ya, Bukhari setelah Al-Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan tentang salat malamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim ba'da hadza minal hadis, setelah menyebutkan hadis Aisyah, ada hadis yang lain. Ya, jadi selain penyebutan dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang datang dari Ibnu Abbas. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Disebutkan oleh Abdullah Ibnu Abbas, "Anna salatahu sallallahu alaihi wasallam minal lail 13 rakaah wa rak'atain ba'dal fajri sunnatus subhi." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari salat malam beliau itu 13 rakaat. Ya, dan 2 rakaat beliau lakukan setelah salat fajar. Jelas ya? Dan datang riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat malamnya 15 rakaat. Namun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, apa dua rakaat salat yang dilakukan oleh Nabi? Ketika datang penyebutannya salatnya 13 rakaat, maka yang diinginkan 2 rakaat itu adalah salat ba'diyah Isya. Ya, salat ba'diyah Isya. Berarti kalau 13 kurang 2, 11. Nah, ada datang penyebutannya 15. Iya. Nah, mereka mengatakan 2 rakaat salat ba'diyah Isya, 2 rakaat salat pembuka. Dan 11 rakaatnya salat malam beliau yang ditambah dengan witir. Iya. Kemudian datang juga hadis dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Nomor hadisnya 1070. Dan juga disebutkan di dalam Sahih Ibnu Hibban pada nomor hadis 2415. Ya, kata Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan 8 rakaat wa autar. Ya, kata Jabir bin Abdullah, dulu kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu 8 rakaat dan witir. Jelas ya? Dan juga selain dari hadis Ibnu Abbas dan juga hadis dari Aisyah dan juga datang dari Jabir bin Abdullah, disebutkan dari Suyuti, datang seorang laki-laki dari ulama Syafi'iyah. Ya, bahwasanya Imam Malik rahimahullah pernah mengumpulkan, kata Imam Malik rahimahullah, beliau menukilkan ucapan Imam Malik. Imam Malik rahimahullah menyebutkan Umar bin Khattab mengumpulkan manusia pada waktu itu untuk sholat 11 rakaat. Ya, dan itu merupakan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Malik. Qila lahu 11 rakaat li witir. Apakah itu 11 rakaat juga termasuk dari witir? Iya. Termasuk di dalamnya apa? Witir. Nah, dari hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, ya, menunjukkan kepada kita salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat itu sesuatu yang maklum di zaman tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ya. Adapun pendapat yang kedua, dari pendapatnya para ulama Islam,
mereka menyebutkan sholat malam atau sholat tahajud atau sholat witir itu tidak ada batasan rakaatnya. Ya, tidak ada batasan. Tidak ada batasan rakaat. Tidak mesti harus 11 rakaat. Berapapun ingin dia mengerjakan sholat malam tersebut silahkan. Dan mereka berdalilkan dengan beberapa hadis yang juga datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu Rasulullah sedang berada di atas mimbar. Kemudian laki-laki Badui ini berkata, "Ma tara fi salatil lail, fi salatil lail?" Ya Rasulullah, bagaimana pandangan engkau tentang salat malam? Kemudian Nabi mengatakan, "Matna, matna." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau seandainya engkau takut ya dari ketinggalan salat subuh, maka cukup engkau salat 1 rakaat sebagai witir. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Nah, dari sisi mana pendalilan para ulama bahwasannya hadis ini menunjukkan salat malam atau salat tarawih ataukah salat tahajud, saya ulang-ulang ya, supaya lebih menguatkan bahwasanya ini merupakan salah satu semua ibadah yang sama. Iya. Para ulama menyebutkan laki-laki yang datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang Badui. Badui. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah tidak akan berani memotong pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi beliau berbicara atas mimbar. Ini Badui. Berarti dia tidak tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia terkadang-kadang datang ke kota Madinah. Iya enggak? Nah, di sini kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh beliau mengakhirkan penjelasan di mana beliau butuh memberikan penjelasan itu, tidak boleh diakhirkan. Iya, kalau seandainya sholat tarawih itu ada batasannya 11 rakaat, pasti Rasul akan jelaskan. Kamu sholat malam 2 rakaat, tetapi jumlahnya harus 11. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW tidak membatasi. Rasulullah mengatakan sholat malam itu matna. Sholat malam 2 rakaat. Berapapun kamu ingin lakukan sholat malam tersebut, silahkan. Tidak ada batasannya. Jelasnya di sisi pendalilannya para ulama. Baik. Kemudian dalil yang lain disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih di malam Ramadan 11 rakaat. Waktu itu di awal perkara. Ya, di awal Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin pada waktu itu sholatnya 11 rakaat. Thumma lamma thaqula alaihim tulul qiraah. Dan karena panjangnya sholat 11 rakaat yang mengikuti sholat Nabi Muhammad SAW, khufifa anhum, diringankan buat mereka. Karena beda ya kondisi dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, makmumnya itu para sahabat. Orang-orang yang sudah siap untuk sholat sepanjang manapun. Tapi ketika di zaman Umar bin Khattab, banyak orang baru masuk Islam, atau banyak orang yang memang mereka tidak hidup melihat Rasulullah SAW, sehingga dari fikihnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau meringankan salat, tetapi salatnya berapa rakaat? 20 rakaat. Jelas ya? Jadi Umar pada waktu itu beliau menyolati muslimin 20 rakaat. Iya, ini dalilnya. Dengan tujuan untuk meringankan. Iya. Jadi menurut pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di sini, ya, hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tidak menambah dari salat malamnya 11 rakaat, itu difahami oleh Umar bin Khattab bukan pembatas. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berbuat bid'ah. Iya, karena mereka orang yang paling benci dengan bid'ah. Mereka orang yang paling jauh dengan bid'ah. Bahkan mereka adalah para penyuruh agar muslimin kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bertentangan riwayat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah salat tarawih yang beliau lakukan dengan perbuatannya Umar. Karena Umar memahami dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Nabi, ini bukan pembatas. Bisa difahami? Ini bukan pembatas. Dan juga sebagian para ulama mereka mengkritik athar yang datang dari Umar ini.
Ya, karena datang riwayat yang lain disebutkan dari Imam Malik rahimahullah, pada saat itu Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab ya dan Tamim Ad-Dari untuk menyolati manusia 11 rakaat. Jelas ya? Dan sanad sampai ke Imam Malik adalah sanad yang sahih. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan Umar bin Khattab mengumpulkan manusia untuk sholat 20 rakaat. Dan juga datang riwayat dari Imam Malik, Umar bin Khattab memerintahkan Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab untuk menyolati manusia 11 rakaat. Nah, sebagian para ulama mereka mengatakan riwayat dari Imam Malik itu lebih dikedepankan dibandingkan riwayat Umar sholatnya 20 rakaat. Namun dibantah oleh para ulama yang lain. Ya, dibantah oleh para ulama yang lain. Ketika di sana mungkin untuk dijamak, dikumpulkan di antara dua riwayat, maka kita katakan di awal perkara memang Umar bin Khattab menyolati manusia 11 rakaat. Namun setelahnya karena memang sholatnya terlalu panjang, akhirnya Umar bin Khattab membuat sholat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. 20 rakaat. Dan ini tidak saling bertentangan. Ya, ini tidak saling bertentangan. Taib. Kemudian juga datang dalil yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dengan sanad sampai kepada Sa'ib ibnu Yazid. Beliau berkata, "Kanu yaqumun ala ahdi Umar fi syahri Ramadan bi 20 rakaah." Ya, kata Sa'ib ibnu Yazid, dulu kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salat di malam Ramadan 20 rakaat. 20 rakaat. Dan kata Syekh Sulaiman Ruhaili ketika beliau membawa athar ini sanad sangat sahih kata beliau. Ya, sanadnya sahih, tidak perlu diragukan. Iya. Dan juga datang ya riwayat dari Imam Malik, diriwayatkan dari Imam Malik dan juga dari Al-Imam Baihaqi dari Yazid ibnu Ruman. Ya, tadi kita menukilkan dari Sa'ib ibnu Yazid. Nah, sekarang juga dinukilkan dari Yazid bin Ruman. Kata Yazid bin Ruman, "Kana an-nas yaqumuna fi zaman Umar bi 23 rakaah." Dulu manusia di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salat 23 rakaat. Iya, ucapan ini sampai kepada Yazid ibnu Ruman adalah ucapan yang sahih dari Yazid ibnu Ruman. Cuman yang jadi masalah Yazid bin Ruman tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Ya, jadi Umar bin Khattab meninggal, dia tidak sempat bertemu dengan Umar. Jadi dalam istilah ilmu hadis ini namanya apa? Munqati, terputus sanadnya. Dan hadis munqati adalah salah satu jenis hadis yang lemah. Taib. Namun juga di sana datang athar yang lainnya dari Yahya bin Said Al-Ansari. Ya, beliau seorang faqih dari kota Madinah. Beliau berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan seorang laki-laki pada waktu itu untuk menyolati mereka 20 rakaat. Dan sanadnya sampai ke Yahya ibnu Said sahih. Tapi yang jadi masalah lagi, Yahya bin Said tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Dia hanya mendengar saja. Sama seperti sebelumnya. Taib. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abdul Aziz ibnu Rufai'. Kata beliau, "Kana Ubay bin Ka'ab yusalli bin nas fi Ramadan bil Madinah 20 rakaah wa yutir bi 3." Ya, kata Abdul Aziz ibnu Rufai', dulu Ubay bin Ka'ab menyolati manusia di kota Madinah di bulan Ramadan. Ya, 23 rakaat. 20 rakaat salat malamnya, 3 rakaat salat witirnya. Dan sanad kepada Abdul Aziz ibnu Rufai' adalah sahih. Akan tetapi lagi-lagi Abdul Aziz ibnu Rufai' tidak bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Sanadnya munqati lagi. Taib. Jadi kita punya sanad, datang riwayat dari 3 ulama tabi'in, semuanya terputus. 3 jalan. Taib. Namun di sana juga disebutkan oleh Ibnu Nasr di dalam kitabnya Qiyamul Lail dari A'mash, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pada waktu itu beliau menyolati manusia 20 rakaat dan ditambah 3 rakaat salat witir. Jadi berapa sahabat yang telah kita nukilkan? Dari Umar bin Khattab dan juga dari Abdullah ibnu Mas'ud. Namun kaidah hadis yang telah kita ketahui bersama
apabila ada hadis yang dhaif, hadis yang dhaif, hadis yang dhaif, ada hadis yang dhaif yang datang dalam beberapa jalan, maka dia naik menjadi hasan li ghairi. Sehingga Syekh Sulaiman Rohaili ketika beliau membahas tentang permasalahan ini, beliau mengatakan ini adalah athar yang sahih karena banyaknya jalan yang datang dari para ulama-ulama tersebut sehingga naik kedudukannya menjadi hasan li ghairi. Ya, jadi bisa kita jadikan sebagai pegangan dan dalil. Ya, bisa kita jadikan pegangan dan dalil. Taib. Dan juga disebutkan ya di Mekah dari zaman dahulu di Masjid Haram Mekah itu sholat malamnya 23 rakaat. Dan telah dinukilkan oleh semua para ulama dan tidak ada satupun para ulama yang mengingkarinya. Dari zaman dahulu. Ya, bahkan dinukilkan dari Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah adalah seorang ulama fakihnya kota Mekah. Iya, fakihnya kota Mekah. Bahkan beliau ini ya menjadi mufti masalah haji pada waktu itu. Sampai-sampai dikatakan la yufti fil hajj ila Atha. Tidak ada yang bisa berfatwa tentang masalah haji kecuali siapa? Atha bin Abi Rabah. Nah, sanad sahih kepada Atha bin Abi Rabah, beliau berkata adraktu nas wa hum yusalluna 23 raka'ah bil witr. Kata Atha bin Abi Rabah, aku bertemu dengan manusia di kota Mekah, ulama-ulama yang ada di kota Mekah, semuanya mereka salat 23 rakaat. Jelas ya? Semuanya mereka salat 23 rakaat. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan dan dari Nafi bin Umar Al-Jumahi Al-Quraisy Al-Makki. Disebutkan kana Ibnu Abi Mulaikah yusalli bina fi Ramadan 20 rakaah. Wa salata Ibnu Abi Mulaikah bin nas fi Ramadan imtadat min zaman Zubair ila zaman khilafah Umar bin Abdul Aziz. Ya, disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah dulunya kaum muslimin mereka salat tarawihnya 20 rakaat. Dan Ibnu Abi Mulaikah menyolati manusia di bulan Ramadan itu dari semenjak zamannya Zubair bin Awam. Masya Allah. Ya, jadi dari zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah pada waktu itu sholatnya berapa rakaat? 23 rakaat. Sampai kepada zamannya Umar bin Abdul Aziz. Sampai di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mereka semua sholatnya 23 rakaat. Sehingga tidak ternukilkan satu orang pun dari alim dari kalangan para ulama yang mengingkari tentang sholat 23 rakaat ini. Bahkan sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini masih. Sampai hari ini. Mekah dan Madinah sholatnya 23 rakaat. Iya. Dan juga disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, tadi kita sudah menukilkan riwayat-riwayat yang datang dari Imam Malik. Iya. Kemudian juga disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi. Ya, ucapan Al-Imam Syafi'i. Kata Syafi'i rahimahullah, adraktu bi biladina bi Makkah yusalluna 20 rakaah. Kata Al-Imam Syafi'i sebagaimana riwayat oleh Imam Tirmidzi, aku mendapatkan ya di negeriku di Mekah orang-orang salatnya 20 rakaat. Ya, salatnya 20 rakaat. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wa ra'aituhum bil Madinah yaqumuna bitis wa 30 wa habbu ilayya 20 li'annu ruya an Umar kadzalika yaqumuna bi Makkah wa yutiruna bi 3. Kata Umar bin Khattab, aku melihat orang-orang salat di kota Madinah ya 39 rakaat. 39 rakaat. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melihat di kota Mekah salatnya berapa rakaat? 39. 23 rakaat. Tapi di Madinah. Beliau di Madinah melihat orang-orang pada waktu itu salat berapa rakaat? 39 rakaat. Iya. Tetapi kata Imam Syafi'i, salat yang 20 rakaat lebih aku sukai. Kenapa? Karena telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya beliau melakukan salat berapa rakaat pada waktu itu? 20 rakaat. Atau 23 rakaat. Bersama dengan witir di kota Mekah. Bisa difahami ya? Sehingga Syekh Sulaiman Rohaili, subhanallah, di dalam beliau membahas dan menjabar tentang masalah ini, ya, beliau mengatakan di dalam memahami nas, dalam memahami dalil, pentingnya kita untuk kembali kepada pemahaman salaf. Benar. Ya, ini adalah sebuah kaidah dalam kita beragama.
Ya, apa yang difahami oleh para ulama salaf itu jauh lebih baik dari apa yang kita fahami. Ya, ketika kita mendapatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah, tidaklah beliau salat malamnya lebih dari 11 rakaat. Iya. Nah, hadis ini harus kita pahami dengan pemahaman para salaf. Bagaimana para salaf memahaminya? Dan kita telah menukilkan dari siapa? Dari Umar. Telah menukilkan dari Abdullah bin Mas'ud. Telah menukilkan dari Zubair bin Awam. Telah kita nukilkan dari Syafi'i. Telah kita nukilkan dari Imam Malik. Telah kita nukilkan dari Atha bin Abi Rabah. Dan mereka seluruhnya para ulama salaf. Dan juga telah ternukilkan tidak ada satupun para ulama yang mengingkarinya. Bahkan ini menyerupai ijma'. Ini menyerupai apa? Ijma'. Bisa difahami ya? Jadi pemahaman mereka lebih kita kedepankan daripada pemahaman alim yang hidup di zaman sekarang. Ya, jadi menunjukkan kepada kita di antara ulama di zaman sekarang yang membatasi sholat tarawih itu hanya 11 rakaat adalah siapa? Syekh Albani rahimahullah. Ya, dan sebelumnya Son'ani. Jelas ya? Dan sebelum Son'ani, kata Syekh Sulaiman Roheli, ratusan tahun sudah lewat, tidak ada satupun para ulama yang mengingkari sholat malam lebih dari 11 rakaat. Dan di sini menunjukkan kepada kita ulama terdahulu lebih kita cintai daripada Syekh Albani. Syekh Albani rahimahullah di dalam masalah ini beliau seorang alim dari ulama, beliau berijtihad, apabila beliau benar beliau mendapatkan 2 pahala, apabila beliau salah mendapatkan satu pahala. Ini menunjukkan kita tidak ada ta'assub kepada Albani, kepada Ibnu Baz, kepada Ibnu Utsaimin, kepada Al-Fauzan, kepada Mukbil, kita tidak ta'assub. Ya, kita tinggalkan ucapan mereka dan kita lebih memilih pendapatnya para ulama salaf yang telah saya sebutkan tadi. Bisa difahami ya? Jadi kesimpulannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat tarawihnya berapa rakaat? 11 rakaat. Iya. Dan ini bukanlah pembatas. Dari mana kita tahu ini bukan pembatas? Praktek dari para ulama salaf terdahulu. Dan ini tidak saling bertentangan. Ya, tidak saling bertentangan antara perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan sahabat. Karena perbuatan sahabat ini menafsirkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuatu yang biasa terjadi. Ya, diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar. Kata Abdullah Ibnu Umar, "Sahibtu ma Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi safar." Ya, walam kana ma yazid ala rakaatain. Kata Abdullah bin Umar, aku bersahabat, aku menemani Nabi SAW dalam safar beliau. Dan pada waktu itu beliau tidak menambah daripada salat beliau dalam safarnya 2 rakaat. Ya, ini riwayat yang datang dari Ibnu Umar. Dan juga semisalnya datang riwayat dari Anas bin Malik. Jelas ya, datang riwayat semisalnya dari Anas bin Malik. Tetapi dinukilkan di sana, Utsman bin Affan salatnya berapa rakaat? 4 rakaat dalam keadaan qasar. Iya, apakah kita mengatakan bahwasannya Utsman bin Affan berbuat bid'ah mengingkari dari hadis Rasulullah SAW? Tidak. Tetapi yang difahami oleh Utsman, bahwasannya salat mengqasar salat dalam keadaan safar itu hukumnya sunnah bukan wajib. Bukan wajib. Oleh karena itu demikian dipraktek oleh Aisyah. Ya, beliau ketika dalam keadaan safar salatnya 4 rakaat. Kemudian ditanya kepada Aisyah, apa yang kau lakukan wahai Aisyah? Kenapa engkau salat dalam keadaan safar 4 rakaat? Kenapa tidak qasar? Kata Aisyah, aku mengikuti apa yang ditakwil oleh siapa? Utsman bin Affan. Bisa difahami ya? Dan saya ulangi kembali, ini tidak saling bertentangan dari hadis Rasul perbuatan Nabi SAW dengan perbuatan sahabat. Karena perbuatan sahabat menerangi, menjelaskan kepada kita dari pemahaman mereka dari Nabi Muhammad SAW dan pemahaman mereka lebih kita kedepankan dari pemahaman siapapun dari manusia. Bisa difahami ya? Oleh karena itu, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mereka mengatakan mengqasar salat dalam keadaan safar itu hukumnya sunnah tidak wajib. Ya, contoh lagi, bisa saja terjadi. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim, pada waktu itu datang orang-orang kepada Aisyah. Mereka bertanya menyampaikan kepada Aisyah fatwa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Pada waktu itu Abdullah bin Amr bin As berfatwa wanita yang mereka hendak mandi wajib hendaknya mereka membuka ketangan rambutnya. Ini fatwa yang disampaikan dari Abdullah bin Amr bin As, disampaikan kepada Aisyah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha,
sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As, kenapa dia nggak fatwa sekaligus perempuan kalau mandi wajib dibotakin rambutnya? Kata Aisyah, dulu aku mandi di zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah tidak pernah memerintahkan saya untuk melepaskan kepangan rambut. Ya, nah ini kita duduki. Aisyah radhiyallahu taala begitu yang beliau lihat dari Nabi Muhammad SAW, dan Abdullah bin Amr bin As itu yang beliau dengar dari Nabi. Dan ini tidak saling bertentangan. Ini tidak saling bertentangan. Kenapa? Di sana dijamah oleh para ulama. Ketika wanita tersebut rambutnya tebal, terlalu tebal, ya, dan ditakutkan nanti air tidak masuk ke semua rambutnya, maka kepangannya dibuka. Tapi kalau seandainya ya rambutnya itu sedikit, maka tentunya air itu bisa akan masuk ke dalam seluruh rambutnya. Tidak perlu dia buka kepangan rambut. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang paling lurus di dalam kita menyikapi perbedaan-perbedaan riwayat yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Iya, seperti disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah, ketika ada satu ayat dengan ayat yang lain seakan-akan saling bertentangan, atau hadis Rasulullah dengan hadis Rasulullah yang lain yang itu saling bertentangan, datangkan kepada saya akan menjamaknya. Ini maksudnya ini maksudnya ini. Iya, sehingga ini merupakan jalannya para ulama alul hadis. Ini jalannya yang paling selamat sehingga hadis Rasulullah semua terjaga. Kita katakan, saya ulangi kembali, jangan salah faham. Rasulullah SAW salat malamnya, salat tarawehnya, salat tahajudnya, salat witirnya 11 rakaat. Namun ini bukan pembatas. Kenapa saya katakan bukan pembatas? Penguatnya hadis Ibnu Umar. Datang seorang badui bertanya kepada Nabi tentang salat malam. Katanya salat 2 rakaat. Dan demikian pula difahami oleh ulama-ulama, para sahabat-sahabat yang datang setelahnya. Dan tidak ada satupun yang mengingkari perbuatan tersebut. Jadi tidak perlu untuk kita menolak, oh hadisnya ini nggak bisa kita terima, ini saja yang kita terima. Oh ini maksudnya Rasulullah salatnya ini. Nggak perlu kita takwil sana ke takwil sini, capek jadinya. Ya, sehingga kaidah disebut oleh para ulama, mantuqul hadis muqaddam. Ya, mantuknya hadis, lafaz hadis itu lebih dikedepankan. Bisa difahami ya? Dan insya Allah apa yang saya sebutkan ini mudah-mudahan tidak ada lagi perbincangan, tidak ada lagi untuk saling ribut, untuk saling klaim, ya, semuanya itu para ulama kita berlapang dada. Bisa difahami? Umar memahami demikian dari ucapan Nabi dan ini perbuatan Nabi dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik.